Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat datang di Pesona Bintan, pulau yang selalu menghadirkan kejutan lewat keindahan alamnya. Perjalanan dimulai dari rimbunnya mangrove pengudang, lanjut bersantai di kafe tepi pantai, hingga menikmati panorama jernih pantai Dugong yang memanjakan mata. Inilah perjalanan menuju wajah terbaik yang dimiliki Pulau Bintan. Sobat Pesona, saya Yuyun. Kali ini kita akan menjelajahi 3 destinasi seru di Bintan. Mulai dari hutan mangrove, kafe, dan nyantai di pantai yang indah. Yuk ikut terus keseruannya. Perjalanan kita dimulai dari mangrove Pengudang, salah satu kawasan mangrove terbesar di Bintan dengan luas mencapai 26 hektar. Terletak di Desa Pengudang, Kecamatan Teluk Sebong, kawasan ini menjadi benteng alami garis pantai, habitat berbagai satwa, dan paru-paru hijau bagi Bintan. Menyusuri sungainya yang masih alami, memberikan pengalaman wisata yang seru dan penuh edukasi. Hai guys, kita akan eksplor keindahan hutan mangrove di Desa Pengudang. Yuk ikut! Selain menawarkan suasana hutan yang tenang, area ini juga menjadi pusat budidaya mangrove yang dikelola oleh kelompok ibu-ibu bakau pesisir. Pengunjung bisa mengikuti tur perahu, memotret alam sekaligus melihat langsung bagaimana upaya pelestarian ekosistem yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Pak, kita kan tadi udah keliling-keliling hutan mangrove ini. Boleh nggak cerita sedikit tentang hutan mangrove ini? Iya, dengan senang hati, Dek. Jadi, hutan mangrove di Desa Pengudang ini memiliki luas sekitar 26 hektar. Jadi di dalamnya itu banyak ya kita jumpai beragam jenis varieti dari hutan-hutan pohon-pohon mangrove ya. Kita ada beberapa jenis, ada sekitar belasan ya. Salah satunya juga ada Rhizopora apiculata, Rhizopora mucronata, ada Bruguiera cylindrica, terus juga ada Silocarpus granatum. Kalau dalam bahasa lokalnya mungkin lebih di tiap daerah berbeda-beda ya. Ada yang namanya pokok nyirih. Nah, pokok nyirih itu sangat unik deh ya gitu. Jadi kulitnya itu atau buahnya itu bisa dijadikan zat pewarna alami untuk buat batik gitu. Nah, juga kita menjumpai berbagai jenis burung-burung ya, kingfisher bird ya. Biasanya mereka di sela-sela akar-akar itu yang menunggu ikan untuk sebagai makanan mereka. Nanti mereka sudah lihat ikan langsung menyambar. Juga di sini ada berang-berang, ada monyet, ya, terus juga ada biawak, terus juga ada ya beragam habitat ya seperti kita lihat ini yang di kerang itu yang di akar itu adalah kerang jenis tiram, ya itu juga bisa kita konsumsi, ya melekat di banyak-banyak akar, jadi itu juga menjadi sumber penghidupan buat kita. Selain dari kita juga bisa mencari kepiting bakau deh. Kepiting bakau itu jadi kita bisa menangkapnya melalui keramba. Menangkapnya itu melalui perangkap yang namanya bubu. Ya, jadi saat ini misalnya pagi ini seperti tadi tuh nelayan itu. Nelayan ini saat ini sedang aktivitasnya adalah mencari kepiting bakau. Jadi saat ini mereka memasukkan umpan di dalamnya, terus dipasang di beberapa titik. Kemudian besok pagi lagi mereka mau mengangkat bubu itu tadi. Jadi biasanya besok lagi. Jadi umumnya mereka ada yang terperangkap, ada yang alhamdulillah penghasilan mereka dari bubu kepiting tadi. Selain kita di malam hari juga
kita pada saat surut bisa juga kita mencari kepiting itu pakai jaring jidu. Nah, kita kejar-kejar lah itu kepiting itu, terus juga udang-udang, selain juga mancing juga banyak-banyak. Wah, menarik sekali ya Pak. Boleh kita lanjut eksplor lagi Pak? Ya, baik. Yuk, saya akan tunjukkan lagi spot-spot yang lebih menarik lagi di Pengudang Mangrove. Baik Pak. Sebagai pintu awal perjalanan kali ini, Mangrove Pengudang menghadirkan pengalaman alam yang otentik sekaligus memperlihatkan peran penting masyarakat dalam menjaga ekosistem asli Bintan. Dari tenangnya Mangrove Pengudang, perjalanan berlanjut ke The Mario Sunset Resto. Satu-satunya restoran di Tanjung Uban yang menawarkan suasana makan dengan panorama laut terbuka. Tempat ini menjadi pilihan tepat untuk melepas penat sambil menikmati pemandangan pesisir. Sekarang saya berada di The Mario Cafe, salah satu spot kuliner yang menyajikan suasana hangat dengan cita rasa yang menggoda. Yuk, ikutin aku. The Mario Sunset Resto menghadirkan pilihan menu Indonesia food dan Western food termasuk hidangan seafood segar dan berbagai minuman dingin. Serta area duduk yang dirancang dengan orientasi ke panorama terbuka sehingga pengunjung dapat merasakan atmosfer pantai secara langsung. Restoran ini beroperasi dari pukul 11 pagi hingga 10 malam, memungkinkan pengunjung untuk menikmati suasana siang hari maupun keindahan cahaya senja. Beberapa menu yang telah tersedia di sini adalah varian yang paling favorit di cafe ini. Dan sekarang aku mau nyobain varian chicken prawn ini. Cobain yuk. Sekarang aku mau nyobain lava cake-nya. Kalian kalau mau mampir ke Tanjung Uban, jangan lupa mampir ke Resto The Mario. Selain untuk bersantap, The Mario Sunset Resto juga melayani berbagai kegiatan seperti event group dan catering. Tempat ini menjadi titik singgah yang nyaman dalam rangkaian eksplorasi Bintan. Perjalanan dilanjutkan ke Pantai Dugong yang berada di Desa Berakit, Kecamatan Teluk Sebong, Bintan. Garis pantainya yang panjang, air laut yang jernih, dan suasana yang tenang menjadikan area ini sebagai salah satu spot pesisir dengan panorama alami yang sangat memukau. Pantai Dugong pas banget buat nyantai. Airnya jernih dan fasilitasnya juga lengkap. Ada gazebo dan ada area untuk bersantai.
Selain menikmati pemandangan, Pantai Dugong menyediakan berbagai fasilitas untuk menambah kenyamanan pengunjung. Mulai dari area gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai, paket homestay bagi yang ingin menginap lebih lama, hingga beragam aktivitas air seperti kayaking dan snorkeling. Menikmati Pantai Dugong membuat perjalanan hari ini terasa lengkap. Suasana dari pagi sampai sore terasa pas. Dari ketenangan laut dan pemandangan yang indah. Dengan fasilitas lengkap dan lingkungan pantai yang masih terjaga, Pantai Dugong menawarkan pengalaman yang menyenangkan bagi siapapun yang ingin menikmati suasana Laut Bintan dari sisi yang lebih natural dan tenang. Bintan selalu punya cara untuk membuat kita jatuh cinta dengan alamnya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kali ini. Saya Yuyun, sampai jumpa di episode selanjutnya.